Bab 246. Sini serang aku. Kompetisi berlangsung hingga keesokan harinya. Selama waktu itu, warrior yang total bertanding dalam 22 pertandingan. 22 pertandingan semuanya menang. Jadi pada saat ini poinnya adalah salah satu dari yang tertinggi di antara 9 kelompok. Alasan mengapa mengatakannya salah satu adalah karena masih ada 3 orang dari 9 kelompok yang memenang dalam 22 pertandingan. Yulia Wen dari Istana Bunga dan Narya Leng dari Istana Salju sama-sama bertanding dalam 22 pertandingan. Keduanya sama-sama memenangkan 22 pertandingan dan mendapatkan 22 poin. Yang perlu disebutkan adalah Joshua Qin dan Sendo Lin di panggung kompetisi pertama. Sejak mereka melawan satu sama lain, mereka tidak pernah bertemu lagi di kompetisi berikutnya. Jadi keduanya hanya mendapat 21 poin. Hari berlalu lagi, selama waktu itu, tidak pernah ada kuda hitam super seperti Sendo Lin lagi. Batas waktu babak kedua peringkat King Yun adalah 3 hari, jadi, hari ini adalah hari terakhir. Siang hari, dengan kemunculan Stephen Lee, tahap pertama babak kedua peringkat King Yun resmi berakhir. Ada 30 orang berdiri di panggung kompetisi di tengah alun-alun. Memandang 30 orang itu, banyak pendekar hitam di bawah panggung yang menunjukkan keirian, karena 30 orang ini memiliki poin terbanyak dari setiap kelompok. Sederhananya, selama 30 orang ini tidak mati, nama mereka pasti akan terkenal di wilayah selatan. Di atas dinding istana, Yuan Yu dari Sekte Pedang sangat senang saat ini, karena warrior Yang dan Fudo Murong dari Sekte Pedang sama-sama masuk 30 besar, dan Sendo Lin yang ditemukan oleh Taois pemabuk juga masuk 30 besar, artinya, saat ini Sekte Pedang memiliki 3 murid yang masuk 30 besar, dan tidak ada seorang pun dari Sekte Hantu yang masuk. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Yuan Yu, jangan sampai kesenanganmu itu menimbulkan kesedihan. Pada saat ini, Celestia dari Istana Bunga tiba-tiba mencibir, kamu harus tahu bahwa hanya orang yang memasuki 30 besar dan tidak mati yang bisa mendapatkan kuota kota. Apakah kamu berani jamin warrior Yang dan Fudo Murong dari Sekte Pedangmu tidak akan mengalami kecelakaan di pertandingan peringkat babak kedua? Mendengar ini, ekspresi Yuan Yu berubah dan senyuman di wajahnya berkurang, karena apa yang dikatakan Celestia memang benar. Jika warrior Yang dan Fudo Murong mati dalam kompetisi, maka Sekte Pedang akan sama seperti Sekte Hantu kali ini, karena pendekar hitam yang mati akan dihilangkan peringkatnya. Melihat ekspresi Yuan Yu, senyum Celestia semakin dingin dan berkata, Yuan Yu, seharusnya kamu juga tahu ada berapa banyak kekuatan dan orang yang tidak berharap Sekte Pedang bangkit. Apakah kamu pikir kekuatan dan orang-orang ini akan memberi Sekte Pedang kesempatan untuk bangkit? Jadi, jika aku jadi kamu, aku akan menyuruh mereka langsung menyerah di awal pertandingan, lalu menyerah terus. Dengan begitu, karena peraturan peringkat King Yun, nyawa mereka akan selamat. Jika nyawa mereka selamat, maka peringkat ini secara alami akan diperoleh. Sekte Pedang secara alami akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Mendengar ini, Yuan Yu sedikit tergerak. Meskipun kata-kata Celestia kurang mengenakan, tetapi masuk akal. Kekuatan yang tidak ingin Sekte Pedang bangkit yang dikatakan oleh Celestia, tentu saja dia tahu 2 kekuatan yang mana saja, tentu saja itu Partai Yuan dan Kekaisaran Qin. Kekaisaran Qin tidak ingin kekuatan manapun bangkit dan berkembang, dan Partai Yuan bermusuhan dengan Sekte Pedang, tentu saja karena Taois pemabuk. Jika warrior Yang dan Fudo Murong melawan Joshua Qin dan Yonar Yuan dalam pertandingan, tentu Joshua Qin dan Yonar Yuan pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika begitu, maka prestasi Sekte Pedang yang diraih dengan susah payah akan hilang dalam sekejap. Dengan situasi Sekte Pedang saat ini,
benar-benar mustahil untuk menanggung tekanan seperti itu. Menyerah terus. Saat ini, Sheila King di samping melirik Celestia, lalu berkata, apakah kamu ingin sekte pedang menjadi bahan tawaan semua orang? Menjadi bahan tawaan lebih baik daripada membuat sekte pedang terus merosot, bukankah begitu? Celestia mencibir. Yuan Yu di samping tiba-tiba berkata saat ini, Celestia, apa yang kamu katakan memang masuk akal, tetapi jika seperti itu, seperti yang dikatakan Sheila, reputasi sekte pedang akan hancur. Itu tidak boleh terjadi. Mendengar perkataan Yuan Yu, Sheila King mengangguk, murid sekte pedang boleh kalah, tetapi tidak boleh memalukan seperti itu, kalau tidak hanya warrior yang dan Fudo Murong yang akan malu di masa depan, tetapi juga semua murid sekte pedang. Celestia melihat ke warrior yang berada di atas panggung kompetisi. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum, lalu melanjutkan, bukankah kalian bisa menyuruh warrior yang menyerah dan menyuruh Fudo Murong bertarung secara normal? Kalian seharusnya tahu tentang dendam antara dia dan Istana Bunga. Jika dia melawan Yulia, dia pasti akan mati. Mendengar ini, Sheila King mengerutkan dahi. Dia tahu sedikit tentang kemampuan warrior yang, tetapi jika dikatakan bahwa kemampuan warrior yang melampaui Yulia Wen, bahkan dia pun tidak terlalu percaya. Bukannya dia tidak yakin dan tidak percaya pada warrior yang, melainkan karena waktu warrior yang menjadi pendekar hitam terlalu singkat, ditambah warrior yang tidak mendapatkan pelatihan dari sekte pedang. Jadi, entah itu dalam bidang keterampilan hitam atau teknik, warrior yang pasti tidak sebanding dengan Yulia Wen. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan belak-belakan Celestia, Sheila King menjadi khawatir. Dan Yuan Yu di samping sedang memikirkan sesuatu. Di atas panggung kompetisi, Stephen Lee melirik warrior yang lainnya satu persatu. Melihat para remaja berbakat ini, Stephen Lee menghela napas. Para remaja jenius ini, jika Yidak memiliki sekte dan kekuatan, mereka akan menjadi jenius andalan kekaisaran Qin di masa depan. Sayangnya, sebagian besar dari jenius super ini adalah murid dari sekte dan kekuatan. Dengan kata lain, orang-orang ini kemungkinan besar akan menjadi musuh yang kuat bagi kekaisaran Qin di masa depan. Stephen Lee menggeleng, menarik pikirannya, dan berkata, semuanya, selamat telah memasuki peringkat King Yun. Selama kalian tidak mati dalam pertandingan besok, maka sekte atau keluarga yang kalian wakili akan mendapatkan kuota sumber daya kota. Nama kalian juga akan dilaporkan ke 9 benua oleh Kekaisaran Qin. Intinya, selama kamu tidak mati dalam pertandingan peringkat selanjutnya, ketenaran dan keuntungan akan datang kepada kalian, dan kalian akan benar-benar makmur. Stephen Lee tidak bicara sembarangan, masuk dalam 30 besar peringkat King Yun. Ini dengan sendirinya telah membuktikan bakat dan potensi setiap orang. Selama tidak mati, mereka sudah pasti bisa bergabung dengan sekte pedang atau sekte Hao Yue dan dua istana. Tetapi jika ingin bergabung dengan partai Yuan dan Akademi Kerajaan dari Kekaisaran Qin, 30 besar saja masih tidak cukup, kecuali 20 besar atau ada yang menarik perhatian partai Yuan dan Akademi Kerajaan. Selanjutnya, Stephen Lee mengatakan beberapa peraturan terkait pertandingan peringkat. Peraturan pertandingan peringkat lebih kejam daripada babak pertama. Pertanding peringkat juga menentukan lawan dengan undian, tetapi kali ini sedikit berbeda dari babak pertama, karena kali ini tidak boleh kalah. Jika kalah, maka akan langsung didiskualifikasi dari perbandingan peringkat selanjutnya. Karena kompetisi telah diadakan selama 3 hari berturut-turut, jadi babak kedua pertandingan peringkat diundur ke besok, memberikan waktu istirahat kepada para pendekar hitam. Terakhir, Stephen Lee berkata, demi keselamatan kalian semua,
Tolong jangan meninggalkan kota kekaisaran. Kalian harus tahu bahwa ada banyak pendekar hitam yang secara misterius dalam peringkat King Yun sebelumnya. Jadi, kalian sebisa mungkin jangan meninggalkan kota kekaisaran. Selama berada di dalam kota kekaisaran, Kekaisaran Qin dapat menjamin keselamatan kalian. Tetapi jika meninggalkan kota kekaisaran, maka Kekaisaran Qin tidak bisa membantu. Setelah berbicara, Stephen Lee bergerak dan menghilang di tempat. Melihat Stephen Lee pergi, beberapa pendekar hitam di panggung kompetisi juga ikut bergerak dan turun dari panggung. Bagi mereka, mereka tidak mau membuang sedikit pun waktu untuk berlatih. Di atas panggung kompetisi, Joshua Qin memandang Sendo Lin dan berkata, "Hal memalukan yang aku alami kemarin, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu besok." Kemarin dia terluka parah karena Sendo Lin, itu adalah kemaluan yang sangat besar baginya. Untuk menghilangkan kemaluan ini, dia hanya bisa menghilangkannya dengan nyawa Sendo Lin. Setelah berbicara, Joshua Qin langsung melompat tanpa menunggu Sendo Lin menjawab. Setelah mendarat di tanah, dia menghilang dari pandangan semua orang. Melihat tempat di mana Joshua Qin menghilang, Sendo Lin tersenyum dingin. Tiba-tiba, seperti teringat sesuatu, Sendo Lin berbalik dan melihat ke warrior yang sedang berjalan menuruni panggung kompetisi dan berkata, "Berhenti." Namun warrior yang berjalan terus ke bawah tanpa berhenti. Melihat ini, tatapan Sendo Lin tiba-tiba menjadi dingin. Dia bergerak, datang ke depan warrior yang, dan menghalangi jalan warrior yang, lalu berkata, "Aku menyuruhmu berhenti, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin melihat seperti awak orang yang melewati pagoda monster pedang tingkat 22, tetapi sayangnya, aku sedikit kecewa." Warrior yang melirik Sendo Lin, lalu berkata, "Sudah bicaranya." Sendo Lin menyipitkan matanya, niat membunuh terlintas di matanya, dan berkata, "Sepertinya kamu lebih sombong dari Joshua Qin itu, seharusnya kamu sudah melihat akhir dari dia setelah kesombongannya, dia memiliki armor hitam tingkat bumi, kurasa kamu seharusnya tidak punya." Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya aku sangat penasaran, sepertinya kita belum pernah bertemu satu sama lain. Kenapa kamu mengincarku seperti ini?" Sendo Lin tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu masih belum tahu identitas asliku. Aku kasih tahu, guruku adalah Taois pemabuk, aku yang akan menanggung masa depan Sekte Pedang, dan bukan kamu, paham?" Warrior yang mengerti, pantas saja keterampilan pedangnya begitu baik, ternyata dia murid Taois pemabuk, kenapa dia tidak mewakili Sekte Pedang untuk mengikuti peringkat King Yun kali ini? Warrior yang menggeleng dan tidak memikirkan hal ini lagi, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, orang di depannya ini mau menanggung masa depan Sekte Pedang, itu tidak ada hubungannya dengannya. Warrior yang berkata, "Kamu ingin menanggung masa depan Sekte Pedang? Ya sudah, tanggung saja, jangan khawatir, aku tidak berniat untuk memperebutkannya denganmu. Tetapi aku sangat tidak senang melihatmu." Sendo Lin tiba-tiba berkata dengan dingin. Mendengar ini, warrior yang tertawa, lalu berkata, "Sini serang aku." Sendo Lin menyipitkan mata. Pedang hitam di tangannya mengeluarkan suara pedang, namun pada saat ini, Yuan Yu dan Shila King tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Memandang kedua orang yang akan bertarung itu, Yuan Yu mengerutkan dahi, melirik warrior yang, lalu berkata, "Warrior yang, kamu dulu adalah murid bagian luar Sekte Pedang, dalam hal senioritas, kamu seharusnya memanggil Alex paman seperguruan." Mendengar ini, warrior yang menggeleng dan berkata, "Senior Yu, kamu juga sudah bilang itu dulu, aku yang sekarang sudah bukan lagi murid Sekte Pedang. Selain itu, jika tidak ingin murid yang akan menanggung masa depan Sekte Pedang cepat mati, sebaiknya kamu menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri."
Setelah berbicara, warrior yang mengangguk ke Sheila King, lalu turun dari panggung kompetisi tanpa berhenti. Di atas panggung kompetisi, Sendolin menatap warrior yang dari belakang, niat membunuh di matanya ditunjukkan secara terang-terangan. Bersambung.